Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang beriman, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi seraya mengatakan, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengatakan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Allah pemilik Ka'bah serta mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan olehnya. Para pendengar, seorang Yahudi menyebutkan kepada Nabi bahwa sebagian kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan syirik kecil ketika muncul dari mereka ucapan-ucapan yang telah disebutkannya. Maka Nabi menyetujui anggapannya bahwa ucapan-ucapan tersebut merupakan kesyirikan. Kemudian beliau memberi pengarahan untuk memakai lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan, yaitu untuk bersumpah dengan Allah dan juga untuk menggandengkan kehendak hamba dengan kehendak Allah dengan kata sambung, summa, atau kemudian yang memiliki makna urutan dan pengakhiran, sehingga jadilah kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan. Karena Rasulullah SAW menyetujui anggapan orang Yahudi tersebut yang mengatakan bahwa kedua hal itu merupakan syirik. Kemudian menerima kebenaran walaupun datangnya dari seorang musuh yang menyelisihi agama kita. Selanjutnya, Nabi tidak mengingkari orang Yahudi tersebut padahal zahir atau yang tampak dari tujuan perkataannya adalah mencela Nabi dan para sahabat beliau, karena yang dikatakannya itu adalah benar. Para pendengar, kita disyaratkan menerima kebenaran walaupun yang memberi peringatan bukan orang-orang yang benar. Pengetahuan seseorang atas suatu kebenaran tidaklah menunjukkan orang itu beriman dengan kebenaran itu. Kemudian, orang-orang Yahudi mengetahui tentang syirik kecil. Penyimpangan orang-orang Yahudi, mereka mencela kaum muslimin disebabkan lafaz yang mengandung syirik kecil, padahal mereka sendiri orang-orang Yahudi melakukan syirik besar dan mereka tidak melihat aib mereka sendiri. Syirik kecil itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Larangan dari kesyirikan mempersekutukan Allah adalah umum. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, walaupun dengan Ka'bah yang merupakan Baitullah, rumah Allah, apalagi dengan selainnya. Kemudian kita hendaklah menjauhi lafaz-lafaz, perkataan-perkataan yang bisa merusak akidah dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari syirik. Dan hendaknya ketika kita ingin mengubah sesuatu agar diganti kepada hal yang mendekatinya, karena Nabi melarang dari sumpah demi Ka'bah, kemudian diganti dengan demi Allah pemilik Ka'bah. Dan kita boleh mengikutkan kehendak makhluk dan kehendak Allah dengan kata summa, kemudian
Penetapan sifat atau kehendak bagi Allah yang menetapkan kehendak bagi makhluk, akan tetapi kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah. Dalam riwayat beliau juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka beliau pun berkata, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu tandingan bagi Allah? Tetapi katakanlah hanya atas kehendak Allah saja. Nah, ini jelas bagi kita. Apabila kita melakukan sumpah hanya atas kehendak Allah saja, karena Allah semata. Inilah tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengingkari orang yang menggandengkan kehendak Rasul dengan kehendak Allah dengan menggunakan kata sambung waw yang berarti dan, karena penyambungan tersebut mengharuskan adanya penyamaan antara Allah dan makhluknya. Beliau menganggap hal tersebut termasuk membuat tandingan bagi Allah. Kemudian beliau Rasulullah sandarkan kehendak itu hanya kepada Allah saja. Faedah mengetahui hal ini adalah bahwa barang siapa yang menyamakan antara hamba dengan Allah, walaupun hanya dalam lafaz, maka mau tidak mau dia telah menjadikan hamba tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Dan kita wajib melarang dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kita boleh mengucapkan Masya Allah, summa syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi ada kata summa atau kata kemudian. Juga boleh mengucapkan Masya Allah, summa sya'a fulan, atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Jadi ada sambungan kata kemudian. Akan tetapi perkataan Masya Allah wahdah, atas kehendak Allah saja, adalah lebih utama. Jadi mari kita ambil yang lebih utama. Para pendengar yang beriman, hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik kecil. Pemahaman manusia bila dipengaruhi hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, yang dia mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawa kebenaran tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Sebagai penolak terhadap orang yang berkata kepada beliau, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jika demikian sikap yang beliau ambil atau beliau tunjukkan saat mendengar perkataan tersebut, lantas bagaimana dengan mereka yang mengatakan, ya akramal halqi mali man aluzu bihi siwa. Wahai makhluk termulia, tiada orang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau, dan dua bait selanjutnya. Sungguh ketahuilah bahwa ini termasuk perkataan kufur yang jelas. Ucapan atas kehendak Allah, memakai kata dan kehendakmu, ini termasuk syirik.
memang tidak termasuk syirik akbar, karena beliau bersabda, sesungguhnya kamu telah mengucapkan sesuatu yang ketika itu aku tidak sempat melarangnya kepadamu, karena aku ada beberapa halangan. Para pendengar yang beriman, oleh karena itu, mari kita menjauhi perbuatan syirik kecil yang dapat menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena perbuatan syirik tersebut sangat tidak disukai oleh Allah. Dan mari kita mengkhususkan kehendak hanya bagi Allah saja. Walaupun boleh mengucapkan kata sambung summa atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Namun lebih baik kita mengatakan dengan pujian maupun sanjungan hanya kepada Allah saja, atau atas kehendak Allah. Menetapkan semuanya adalah karena kehendak Allah. Dan kita disyariatkan untuk berhati-hati dalam menerima berita dan tidak terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, perlunya ilmu, banyak mendengar jika kita belum bisa berbagi. Yang punya ilmu, berbagilah agar banyak yang mendengar dan yang mengerti bagaimana luasnya ajaran Islam itu, sehingga kita dapat melaksanakan ajaran Islam yang benar-benar disyariatkan oleh Allah, serta melaksanakan dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.